Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara Sobat The Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur hari yang baru dikaruniakan kepada kita hari ini untuk kita boleh mengawali hari kita, segala aktivitas kita dengan belajar kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi penuntun jalan kehidupan kita. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur hari yang baru Engkau karuniakan kepada kami untuk kami bangun pada pagi hari ini dengan kekuatan yang baru, kesegaran yang baru, bahkan semangat yang baru untuk menjalankan segala aktivitas tanggung jawab, tugas dan peran kami. Mengucap syukur kami dapat mengawali bersama-sama dengan Sobat The Messenger di dalam Bread of Life. Kami belajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi penuntun jalan hidup kami. Roh Kudus, tolong kami yang terbatas untuk mengerti firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang diperenungkan kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal ke-12 ayat ke-37 hingga 43. Demikian firman Tuhan. Yohanes pasal 12 ayat ke-37 hingga 43. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya. Sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. 43, sekali lagi saya bacakan ayat ke-43. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Yang berbahagia ada setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah jangan jadi penghibur. Jangan jadi penghibur. Seorang pemain akrobat, seorang pemain sirkus yang dijuluki Cannonball menceritakan bahwa dia selama menjadi pemain sirkus sudah diletuskan dari meriam sebanyak 1.200 kali. Cannonball ada seorang pemain sirkus, pemain akrobat. Jadi dia dimasukkan ke dalam sebuah meriam dan kemudian meriam itu diledakkan, diletuskan. Dan cannonball ini kemudian akan meluncur melayang tinggi akibat diletuskan dari meriam itu. Cannonball juga pernah berperan untuk menarik sebuah mobil dengan kekuatan rahangnya. Cannonball juga pernah berperan sebagai seorang badut yang bertingkah aneh, yang bertingkah lucu, yang menghibur banyak orang yang hadir melihat permainan sirkus mereka. Ketika seorang wartawan bertanya, "Mengapa kamu mau melakukan hal itu?" Cannonball berkata,
Dia menjawab, apakah kamu tahu rasanya bagaimana diberikan tepuk tangan oleh 60.000 orang? Tentu senang, tentu bangga, tentu bahagia. Karena itu aku melakukannya berulang kali, diletuskan dari meriam, supaya menghibur mereka, menyenangkan hati mereka. Dan ketika tepuk tangan diberikan, saya merasa senang. Jadi Cannonball ini melakukan berbagai hal yang dikerjakannya untuk menghibur banyak orang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat The Messenger, di dalam Yohanes pasal ke-12, bagian firman Tuhan yang sudah kita baca, juga dicatat di sana, ada banyak orang Yahudi yang tidak mengakui secara terbuka bahwa mereka percaya kepada Yesus Kristus. Ayat ke-37 mengatakan, meskipun Yesus mengadakan banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Orang Yahudi banyak yang melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Mereka mendengar perkataan pengajaran Yesus yang penuh hikmat, tetapi mereka tidak mau percaya kepada Yesus Kristus, tidak mau mengikuti Yesus Kristus, karena mereka takut dikucilkan, takut dimusuhi oleh sebangsa mereka, oleh para pemimpin agama mereka, oleh orang-orang Farisi, pemuka agama mereka. Ya, mungkin di antara mereka ada yang melihat mujizat Tuhan Yesus, percaya kepada Yesus Kristus, tetapi tidak berani mengakuinya secara terbuka, tidak mau mengakui secara umum di hadapan publik, di tengah masyarakat, dan mengatakan, aku tidak percaya, aku bukan pengikut Yesus, supaya diterima oleh kalangan orang Yahudi, diterima oleh orang-orang Farisi, para pemuka agama. Mereka menghibur banyak orang. Demikian juga kalau kita membaca dari Injil Yohanes, bagaimana seorang Nikodemus, seorang Farisi, datang kepada Yesus pada malam hari untuk bertanya jawab dengan Yesus. Nikodemus juga khawatir kedatangannya menjumpai Yesus untuk bertanya jawab tentang keselamatan kerajaan surga, membuat dia dimusuhi oleh banyak orang, dikucilkan oleh orang-orang Farisi sebangsanya, dimusuhi oleh masyarakat sekitarnya, oleh keluarganya. Maka datang pada malam hari. Tidak ada orang yang mengetahuinya. Demikian juga dicatat tadi, ada banyak orang Yahudi, ada banyak pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang tidak berani, tidak mengakui percaya Yesus Kristus secara terbuka karena takut dikucilkan, takut dimusuhi, takut tidak diterima oleh mereka, kawan sebangsa sendiri.
Kita juga tentu ingat ketika Tuhan Yesus ditangkap dan Petrus ditanya oleh seorang hamba perempuan, "Bukankah engkau adalah salah seorang di antara mereka?" Petrus mengatakan, "Tidak, aku tidak kenal siapa dia." 3 kali Petrus menyangkal bahwa dia adalah pengikut Yesus. Karena takut dikucilkan, takut ditangkap, takut dianiaya. Dan itulah yang seringkali, acap kali terjadi dalam kehidupan kita, orang-orang Kristen pada zaman sekarang ini. Kita dikatakan hidup di tengah zaman di mana orang-orang banyak mabuk agama. Agama menjadi sebuah identitas. Sehingga akan mengakibatkan perilaku yang berbeda apabila kita punya iman percaya yang berbeda dengan kebanyakan orang. Jadi jangan takut. Dalam kehidupan kita sekarang ini, kita mengalami berbagai hal, tekanan sosial bagi kita orang-orang Kristen. Jangan jadi orang Kristen, nanti kamu dikucilkan oleh warga sekitar. Jangan jadi orang Kristen, nanti kamu dikucilkan, diusir dari keluarga. Jangan jadi orang Kristen, kamu tidak punya karir yang baik di dalam pemerintahan. Kamu akan dijatuhkan karena kamu orang Kristen. Itulah yang terjadi pada zaman kita sekarang. Ayat 43 dengan jelas mengatakan, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Itulah yang banyak dialami orang-orang Yahudi pada saat itu. Mereka tidak mau mengakui percaya Yesus karena akan dikucilkan, akan dimusuhi, tidak diterima di tengah masyarakat. Tapi sungguh firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua, ketika kita mengaku dengan mulut kita, percaya di dalam hati kita, Yesus adalah juru selamat dan Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan diselamatkan, kita akan dilindungi, kita akan dipelihara kehidupan kita hari demi hari. Ada kesulitan, ya. Ada tantangan, ya. Kita akan dimusuhi, iya. Tapi roh Tuhan yang ada dalam diri kita jauh lebih besar dari segala kuasa dalam dunia ini. Karena itu jangan takut untuk kita mengakui Yesus adalah juru selamat secara terbuka kepada banyak orang. Jangan jadi penghibur bagi orang banyak, tetapi melihatlah ke dalam diri kita, hati kita, dan di hadapan Tuhan. Kalau dengan jujur, dengan tulus hati, kita mau melihat keadaan diri kita dan bagaimana Tuhan Allah akan bekerja, maka kita akan diberikan kekuatan untuk melawan tarikan dari orang banyak, untuk kita tetap percaya kepada Yesus Kristus. Seorang bapak yang sudah usia lanjut
ketika dia datang ke gereja, dia selalu membungkus Alkitabnya dengan koran. Dia letakkan di sebuah keranjang yang ada di sepedanya, dan setiap pagi hari Minggu dia datang ke gereja pukul 6 pagi. Di saat tidak banyak orang ada, dia jumpai, dia datang ke gereja. Setelah beberapa minggu, kemudian kami mengenal Bapak ini, dan kemudian kami berkunjung ke rumah Bapak ini. Dan tentu saja kunjungan kami membuat anggota keluarganya mengetahui bahwa Bapak ini ternyata hari Minggu katanya izin untuk bersepeda, ternyata beribadah ke gereja berminggu-minggu. Izin kepada anggota keluarganya, aku mau main sepedaan Minggu pagi. Tapi ternyata beribadah ke gereja. Dan itu diketahui oleh anggota keluarga ketika kami berkunjung ke rumah Bapak tua ini. Dan setelah kami mengajar, memberikan dorongan, kekuatan kepada Bapak ini kemudian dengan yakin kemudian mengatakan kepada anggota keluarganya bahwa selama ini setiap Minggu pagi aku bersepeda untuk beribadah ke gereja dan mengaku percaya Yesus sebagai juru selamat. Bapak ini khawatir bahwa saudara-saudaranya akan mengucilkan dia, saudara-saudaranya akan memusuhi dia demi menghibur anggota keluarga lainnya, demi menyenangkan banyak orang. Bapak ini menyembunyikan iman percaya kepada Yesus Kristus. Sampai akhirnya dia dengan berani kemudian menyampaikannya kepada anggota keluarganya. Dan apa yang terjadi? Apa yang dikhawatirkan Bapak ini tidak terjadi. Anggota keluarganya sempat kaget, terkejut. Tetapi ketika melihat bagaimana orang-orang Kristen itu saling mengasihi, saling memperhatikan, kami memberikan beberapa bantuan kepada Bapak ini untuk menjalani perawatan di rumah sakit, membuka mata hati keluarganya tentang kasih Kristus. Jadi, Bapak Ibu, saudara-saudara sobat The Messenger, jangan jadi penghibur. Jangan kita berusaha untuk menyenangkan banyak orang. Dan kita tidak mau menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita dengan tulus hati melihat keadaan hati diri kita dan memohon kepada Tuhan Allah, pengakuan iman percaya kita kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat akan membantu menolong kita di tengah ancaman, di tengah tekanan, di tengah berbagai hal yang akan kita hadapi. Kita akan dimampukan untuk menjadi pengikut Kristus yang setia.
Jangan menjadi seperti Cannonball, melakukan segala hal hanya demi untuk menghibur banyak orang. Tapi kita mau melihat dalam hidup kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami diingatkan kembali, acap kali kami berusaha untuk menyenangkan hati banyak orang dan bukan menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Hari ini kami berjanji dalam kehidupan kami, Sobat The Messenger, hari demi hari kami mau menyatakan iman percaya kami Yesus sebagai juru selamat secara terbuka bagi banyak orang. Mereka boleh melihat kasih Kristus itu nyata di dalam kehidupan kami setiap hari. Bukan kami menyenangkan hati manusia sehingga mendukakan hati Tuhan, tapi sungguh dengan tulus hati kami mau bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang hari ini kehidupan kami, Sobat The Messenger, dalam menjalankan tugas peran tanggung jawab kami, bahkan keluarga demi keluarga kami. Engkau akan mencukupkan segala kebutuhan kami hari ini. Bagi kami yang sakit, yang lemah tubuh, Tuhan Yesus akan sembuhkan, pulihkan kami. Berikan kesehatan yang sempurna bagi kami. Bagi kami yang berduka, berbeban berat, bergumul dalam kehidupan ini, Tuhan Yesus hiburkan kami. Berikan kekuatan, hikmat, pertolongan, jalan keluar di dalam menjalani kehidupan yang tidak mudah sekarang ini. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk kota tempat di mana kami tinggal, baik kota Kudus ataupun di kota-kota tempat-tempat yang lain. Sobat The Messenger berada, Tuhan Yesus, Engkau yang peliharakan, tetap ada keamanan, stabilitas untuk kami dapat beraktivitas dengan bebas, dan Tuhan Yesus yang memberikan pertolongan segala hal, mendatangkan sejahtera bagi kota atau tempat di mana kami tinggal. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, khususnya untuk Bapak Presiden Joko Widodo beserta kabinet serta pemerintah pusat hingga ke daerah. Sungguh Tuhan, Engkau yang memberikan pertolongan, hikmat bijaksana dalam menjalankan pemerintahan, dalam melaksanakan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia, dan kesejahteraan bagi semua warga masyarakat. Engkau yang memberkati setiap kebijakan yang diambil dan tindakan yang dilakukan, mendatangkan kesejahteraan, kemakmuran, keamanan di tengah keberagaman di dalam bangsa dan negara kami ini. Hanya Tuhan Yesus yang dipermuliakan di dalam bangsa dan negara kami Indonesia. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara Sobat The Messenger, kita sebagai pengikut Kristus jangan jadi penghibur bagi banyak orang, tapi hidup kita didapati menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.